Shalom manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, menikmati dan menyiapkan hati kami untuk menerima firman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami melewati hari-hari kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang menopang setiap hidup kami. Kami mau menikmati-Mu pagi hari ini. Roh Kudus pimpin setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi menikmati firman-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang lebih daripada cukup, yang telah menebus setiap dosa kami, bahkan memberikan hidup yang baru. Terima kasih. Syirapatenya orang ramaya syirere. We give you praise, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup di dalam setiap kami. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bukan karena pribadi-Mu, kami tidak dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih Allah yang hidup. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Silakan berikan salam pada kiri kanan depan belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Tuhan telah memberikan kuasa-Nya untuk kita. Katakan ku diberi kuasa, kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, karena Allah ada
kusuk di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, karena Allah ada di dalamku. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik memuji nama Tuhan. Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tenangkanlah pikiran dan hatimu. Fokuskanlah hanya kepada firman. Sebab Tuhan yang kita punya, Dialah Tuhan yang setia. Dialah sumber kekuatan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Syukur bagi-Mu Tuhan.
jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagi kami, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang Engkaulah segalanya bagi kami. Di dalam hidupku, terima kasih untuk korban penebusan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, manusia yang perkasa. Mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Mari angkat tangan kananmu bersama dengan saya mengikuti kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu terus dikumandangkan kepada kami agar kami terhidupi oleh firman-Mu
Dan segenap kehendak-Mu boleh tergenapi, terlaksana di dalam hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Oleh sebab itu, pimpinlah pemberitaan firman-Mu ini. Dan mengurapi hamba-Mu, memimpin setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Sehingga firman-Mu menjadi terukir dalam hati kami semua. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu kebenaran yang penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, agar kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang terus-menerus berbuah dan memuliakan Bapa kita di surga. Satu kebenaran yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata terakhir, ibadahmu yang sejati. Kalimat inilah yang menolong kita bagaimana memiliki sebuah kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Allah dalam sepanjang hidup kita. Ibadah yang sejati, atau dari teks aslinya ibadah yang sepantasnya. Ibadah yang berkenan atau pelayanan yang memperkenankan hati Allah selama seumur hidup kita di bumi ini. Para kekasih Kristus, pernyataan kalimat pertama ini dengan kata yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kebaikan Allah, demi karena anugerah yang telah Allah perbuat bagi kita. Kalimat ini mengingatkan saya, ada pepatah dunia yang mengatakan, Pak saudaraku dikasih Tuhan, orang yang tahu membalas budi adalah orang yang berbakti, orang yang baik, orang yang tahu diri. Sedangkan orang yang melupakan budi orang lain adalah orang yang jahat. Daud mengatakan kepada kita ketika dia mendapat budi baik dari Tuhan Allah. Dia mengatakan demikian, bagaimana akan kau balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Lalu dia menjawab, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan dan akan kubayar nasarku di depan seluruh umatnya. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh tahu bagaimana hidup membalas kebaikan Tuhan dalam tanda kutip. Atau hidup menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Memang manusia tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang terlalu besar, terlalu hebat itu. Tidak mungkin manusia membalas kebaikan Tuhan dalam pengertian ini. Tetapi paling tidak, hal yang paling yang bisa kita lakukan adalah menghargai kebaikan Tuhan. Hiduplah oleh kebaikan Tuhan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kebenaran firman itu kepada kita. Dia mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah yang telah diperbuatnya bagi kita di dalam Kristus, mengingat akan kebaikan Tuhan dan hidup oleh kebaikannya. Mewakili kita, Rasul Paulus menyatakan sebuah pernyataan yang sangat penting untuk kita miliki di sepanjang hidup kita. Dia mengatakan kepada kita, saudaraku, kita adalah orang yang berhutang. Bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Tapi kita adalah orang yang berhutang kepada Allah untuk hidup dalam roh Allah, dalam pimpinan Tuhan. Yaitu menurut Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah tipe orang yang sungguh-sungguh mengerti posisinya setelah memperoleh kebaikan, kemurahan, anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepada kita yang tidak pantas menerimanya. Tapi setelah Tuhan berkenan memberikan anugerahnya kepada kita,
Maka hendaklah kita menjadi sadar sesadar-sadarnya. Kita harus menghargai anugerah Tuhan itu. Menghargai anugerah Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di awal kalimat ini Rasul Paulus menyatakan kebenaran Tuhan kepada kita. Yuk para umat yang dikasihi Allah, yang telah beroleh kemurahan Allah, yang telah mencicipi, telah beroleh anugerah keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Demi kemurahan Allah, saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, nasihat ini ditujukan kepada semua anak Tuhan. Sebuah advice, sebuah nasihat yang bersifat ilahi, nasihat yang berasal dari Allah. Nasihat yang betul-betul membawa kita kepada jalan yang baik, jalan yang berkenan, jalan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan menurut penilaian dan kacamata Tuhan. Nasihat yang betul-betul menghidupkan kita. Kalau nasihat itu diterima, dihargai, dan dikenakan dalam seluruh hidup kita. Nasihat adalah supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Siapa kita di sini, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi kata kuncinya adalah kita yang harus mempersembahkan. Bukan Allah yang harus mempersembahkan tubuh kita ini. Bukan Roh Kudus. Bukan Tuhan Yesus yang harus mempersembahkan tubuh ini kepada Allah. Tapi kita yang harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini menjadi sangat penting. Kita ini yang harus mempersembahkannya. Setelah kita mendengar Injil, kita percaya kepada Kristus Yesus yang telah mendamaikan kita, orang yang jahat, orang yang pantas dihukum seberat-beratnya. Allah telah bermurah hati kepada kita. Lalu kita menerima kabar baik itu. Kita diperdamaikan. Kita menjadi keluarga Allah, dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh dan firman-Nya, dilahirkan dari atas. Kita inilah diri kita yang demikianlah, manusia batinnya kita, kesadaran kita yang demikianlah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah. Sebuah persembahan yang sungguh-sungguh persembahan yang dituntut Allah. Sebuah persembahan yang hidup. Kalau di perjanjian lama kita mengenal persembahan binatang. Binatang itu persembahannya berguna setelah binatang itu mati. Setelah disembeli, dipotong, darah dicurahkan menurut aturan yang Tuhan tetapkan. Baru persembahan itu diterima Allah. Itu persembahan yang mati. Tetapi kepada kita tentu tidak sama dengan binatang itu. Yang Allah kehendaki adalah persembahan hidup. Persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan hidup artinya seluruh hidup kita ini, seluruh hidup dengan segala kegiatan yang kita lakukan, kita serahkan, kita abdikan, kita arahkan sepenuhnya untuk hidup menurut apa yang Tuhan mau. Persembahan yang hidup. Jadi selama hidup kita, kita melakukan hal-hal yang firman Allah katakan kepada kita, kita hidup oleh firman roh Allah sepanjang hidup dan kegiatan kita. Dari pikiran kita, dari niat hati kita, dari perasaan kita, dari ucapan, dari perbuatan tangan kita dan kaki kita dan seluruh anggota yang dilakukan tubuh ini yang berasal dari manusia batinnya yang mengontrol akan tubuh ini adalah sebuah kegiatan yang melakukan kehendak Allah. Ini yang dimaksudkan dengan persembahan yang hidup. Persembahan yang berguna, digunakan untuk kemuliaan Allah. Sepanjang seumur hidup kita. Persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Berarti Bapak Ibu Saudaraku dikasih persembahan ini adalah sebuah persembahan yang betul-betul membutuhkan kesadaran kita berdasarkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tentu kalau kita membaca dengan teliti dari
kitab Roma pasal 1 sampai pasal 11 dengan sangat jelas kebenaran Allah disampaikan kepada kita. Bagaimana Allah yang sangat bermurah hati tapi juga Allah yang adil, yang betul-betul murka terhadap dosa dan kejahatan manusia. Tapi dia mengasihi kita, dia melakukan sebuah perbuatan keadilan di dalam Kristus. Menyelesaikan dosa kita. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dia memberikan hidup yang baru. Memperdamaikan kita dalam Kristus. Memberi hidupnya bagi kita. Itu adalah kemurahan Allah. Hendaklah kita hidup berdasarkan kemurahan yang sudah Allah perbuat bagi kita. Kalau kita melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang betul-betul menghargai anugerah Tuhan. Menghargai kasih karunia Tuhan. Hargai apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Menjadi orang yang tahu budi, tahu kebaikan Allah. Seperti Daud mengatakan, bagaimana aku akan membalas kebaikan Tuhan kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan Tuhan. Aku akan beritakan perbuatannya. Menyerukan namanya, mempermuliakan namanya. Itu yang Allah kehendaki. Jadi yang Allah kehendaki bagi kita di dalam konteks ini dengan jelas mengatakan kepada kita. Allah sudah memberi kita banyak kemurahan dan kebaikan. Yuk kita berdasarkan pengetahuan kita, kesadaran kita akan kebaikan Allah ini. Kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini. Untuk kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan hidup dengan seluruh hidup kita. Dengan seluruh kegiatan yang kita perbuat dengan seluruh anggota kita. Untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dengan tentu catatannya adalah kita harus mengisi manusia batinia kita. Yang tadi saya sudah katakan di awal, siapa yang harus mempersembahkan tubuh ini? Kita. Siapa kita? Kita yang telah beroleh penerangan Injil. Manusia roh kita yang sudah lahir dan berasal dari Allah. Manusia inilah yang harus mempersembahkannya kepada Allah. Nah, kualitas persembahan kita kepada Allah, tubuh ini oleh manusia batin kita sangat ditentukan oleh kualitas mutu manusia rohani kita. Karena itu firman Tuhan tidak saja memberikan sebuah nasihat atau sebuah perintah kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan hidup kudus dan yang berkenan. Tetapi juga memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa mewujud nyatakan ini dengan kualitas, dengan kekuatan dari sebuah persembahan yang tidak hanya sekedar persembahan. Tidak hanya melakukan sebuah kegiatan yang baik, tapi lebih dari itu menggenapi kehendak Tuhan. Yaitu dengan yang dikatakan kepada kita di ayat yang kedua. Dia mengatakan kepada kita di Roma pasal 12 ayat 2 yang berbicara demikian. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita mengadopsi cara hidup, gaya hidup, cara konsep berpikir, cara menilai, cara menjalani hidup di dunia ini. Jangan meniru mereka. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau tepat yang berubahlah oleh pikiran yang baru, oleh pembaharuan pikiran, berubah oleh pikiran berdasarkan firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ayat 2 memberikan kepada kita sebuah pimpinan, sebuah tuntunan bagaimana manusia batin yang kita ini supaya dapat mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan betul berkualitas. Tidak aja sepanjang hidup kita melakukan apa yang baik, tapi lebih dari itu supaya sepanjang hidup di dalam tubuh ini kita melakukan apa yang berkenan dan yang sempurna. Yaitu dengan mengkualitaskan manusia batinia kita. Manusia roh kita, pengertian kita. Dengan memiliki firman Allah. Berubah oleh pikiran yang berasal dari Allah. Pikiran yang mana sekali lagi konteksnya kalau kita perhatikan. Ini jelas berbicara bagaimana Allah perbuat bagi kita dengan kebenaran Injil Kristus. Jadi sampaikan dari pasal 1 sampai pasal ke-11. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kualitas kita menyerahkan tubuh ini kepada Allah. Sangat ditentukan oleh pengetahuan kebenaran firman Allah yang kita miliki. Sebab bagaimanapun juga kita bertingkah laku, kita melakukan sebuah kegiatan. Itu sangat dipengaruhi
diputuskan, dituntun oleh pemahaman kita akan Injil. Akan kekuatan manusia batinia yang hidup oleh Roh Allah. Nah, kalau manusia batinia kita lemah atau pengertian rohani kita dangkal, tentu kita ya bisa saja kita tidak melakukan hal yang jahat, tidak melakukan hal yang berdosa, tetapi kualitasnya tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, yang memuaskan, yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Lalu ayat 2 mengatakan, kalau kita memperbaharui manusia batinia kita, kita mengisi manusia roh kita dengan pengetahuan firman Allah, menjadi isi pikiran kita, menjadi isi hati kita. Sehingga manusia roh kita hidup oleh firman dan oleh roh Allah. Maka diri kita ini, manusia batinnya yang mempersembahkan tubuh ini dengan seluruh anggotanya akan sangat berkualitas. Karena dipengaruhi oleh pengetahuan firman Allah yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau manusia batinnya kita tidak memiliki kebenaran Allah yang lengkap, yang komplit, maka persembahan tubuh kita ini pun ditentukan oleh kualitas manusia batinnya kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hanya dengan bertumbuhnya manusia batinnya kita, manusia roh kita dengan memiliki firman Injil Kristus di hati dan pikiran ini, membuat kita bisa menggunakan tubuh ini dengan maksimal, tepat sebagaimana Allah kehendaki, berdasarkan firman-Nya yang menggerakkan kita menggunakan seluruh anggota tubuh ini untuk kemuliaan Allah. Para kekasih Kristus, oleh sebab itu ketika kita memiliki kualitas manusia batinia, kita ini yang mempersembahkan tubuh kita ini memiliki kualitas dari firman Allah. Maka seluruh kegiatan dalam tubuh ini adalah sebuah kegiatan yang sungguh-sungguh, yang mulai dengan yang paling dangkal, hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita paling tidak bergerak dari bagian yang tengah, kedua, dan yang ketiga. Tentu ini sangat ditentukan oleh kualitas manusia roh kita. Pengertian pemahaman kita akan firman Allah dan penguasaan firman Allah dalam hidup kita. Dan itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita mendengar firman Allah. Kita mengerti yang kita dengar. Setelah kita mengerti yang kita dengar, kita betul-betul bersedia menerima kebenaran itu dengan segenap hati kita. Mendengar untuk mengerti, mengerti untuk memiliki kebenaran itu dengan segenap hati. Setelah kita miliki, saudaraku, kita masuk langkah yang ketiga, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk dikuasai oleh kebenaran itu, dikontrol, diisi, dibersihkan oleh pengetahuan firman Allah itu. Sehingga dia menguasai pikiran dan hati kita. Kita berpikir hanya apa yang firman Tuhan katakan. Kita berpikir dari firman Allah. Inilah yang membuat kita tidak lagi berpikir seperti orang dunia. Arus dunia tidak bisa masuk ke dalam kita. Karena kita memiliki firman Allah yang kepadanya kita menyerahkan segenap diri kita. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh firman yang kita mengerti, kita miliki, kita beri diri dikuasai. Ketika kita terus dengan demikian di tahap ketiga ini Bapak Saudaraku, maka dia akan menjadi mempengaruhi seluruh totalitas diri kita. Dia menjadi kesadaran kita, mental batinia kita, feeling kita, gairah kita ada dalam seluruh kesadaran akan pribadi Tuhan dalam firman yang rohnya yang sudah kita terima menjadi kesadaran kita. Ketika kita terus demikian para kekasih Kristus, maka kita masuk tahap yang kelima. Firman itu, roh Tuhan itu sudah menjadi identitas diri kita. Sehingga disinilah kita menyadari hidup kita bukan kita lagi, tapi roh Kristus yang memimpin kita. Hidup Kristus yang menjadi hidup kita. Nah, ketika di kondisi inilah, maka manusia batinnya kita pasti menggunakan tubuh ini menjadi sarana, alat untuk memancarkan kemuliaan Allah.
Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus, dia mengatakan tubuh kita adalah bejana tanah liat yang digunakan Allah untuk memancarkan kemuliaannya. Para kekasih Kristus, betapa penting kita mengembangkan, menumbuh kembangkan, mengisi manusia batinnya kita ini dengan firman Allah. Kalau kita tidak memiliki ini, maka kualitas persembahan tubuh ini, kualitasnya adalah bukan kualitas yang sepenuhnya memuaskan, disenangi oleh Allah. Para kekasih Kristus. Praktisnya gimana Pak Pendeta? Jadi kalau ketika kita memiliki pengetahuan firman Allah di segenap seluruh diri kita, manusia batinnya kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan dewasa. Maka seluruh tubuh kita ini tidak saja kita menolong orang dengan masalah-masalah hidup mereka, tapi kita menyatakan kehendak Allah, bahkan menyalurkan kuasa dan hadirat Allah sehingga menjamah mereka. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sangat penting untuk membangun manusia batinnya kita ini, agar betul-betul kita bisa diri kita yang berasal dari alam manusia roh ini, yang menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini kata kuncinya Bapak Saudaraku, kita yang mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah, haruslah kita yang bertumbuh, yang memiliki firman Allah menjadi identitas kita. Maka ini menggerakkan tubuh kita ini, maka tubuh ini sungguh akan memancarkan kemuliaan Allah. Dimanapun tubuh ini melangkah, dia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ketika mengingat akan kebenaran ini Bapak Saudaraku, saya diingatkan satu kebenaran yang paralel yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Dari ayat 24 sampai 26. Saya bacakan untuk kita. Yohanes 12:24 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Tentu biji gandum yang Tuhan maksudkan adalah dirinya sendiri. Kalau Yesus Tuhan kita tidak menyerahkan diri untuk mati, maka dia hanya satu pribadi saja yang memperkenankan Allah. Tapi ketika dia menyerahkan dirinya untuk mati, karena kita dan untuk kita, sehingga menghasilkan dalam kebangkitannya banyak biji-biji gandum yang tumbuh. Banyak manusia-manusia yang diperbaharui dengan memiliki kualitas hidupnya. Dia sebenarnya mengatakan kalau ia tidak mati, ia tetap satu biji saja. Tapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dengan kualitas yang sama, dengan kuantitas yang lebih dari yang pertama, dari yang satu, dan menghasilkan banyak. Lalu ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Setelah kita memperoleh hidup dari Kristus Yesus, kita harus menjaga hidup ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mau dikotori oleh dunia ini. Lindungi hidup ini yang Allah berikan kepada kita dengan memberi makan, dengan menerima firman Allah, bertumbuh dalam firman-Nya menuju kepada kedewasaan. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudaraku, maka ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mencintai nyawanya, jiwanya yang berasal dari dunia ini, berdasarkan didikan dunia dan sistem dunia ini yang bertolak belakang dengan Tuhan, yang hidup berdasarkan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu, kalau manusia setelah terima hidup dari Allah tidak melindungi dirinya hidup dari Allah itu dengan menjaganya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka dia akan terancam kehilangan nyawanya yang sesungguhnya.
hidup kerohaniannya. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa di sini adalah jiwa, jiwa yang berasal dari dunia ini. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, barang siapa membenci jiwanya dari dunia ini, dia mengasihi jiwanya berasal dari firman roh Allah itu. Manusia batinnya mengasihinya dan dia membenci didikan dunia ini. Maka ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya hidup yang dipelihara, hidup manusia batinnya dari Allah akan bertahan sampai kepada hidup yang sempurna. Muka dengan muka ketemu dengan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan. Dia yang berasal dari Allah itu sendiri. Ayat ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-26 ini jelas memberitahu kepada kita. Sama seperti kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya dengan seluruh aktivitasnya, persembahan yang kudus, artinya persembahan yang sepenuhnya didedikasikan kepada Allah, murni dan tidak tercemar. Yang berkenan, artinya yang disukai Allah. Ini sama dengan kita memiliki hidup dari Allah, lalu kita hidup ini kita gunakan untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Menyenangkan Tuhan. Para kekasih Kristus, ketika mendengar kata melakukan kehendak Allah, menyenangkan Tuhan, janganlah berpikir lalu kita akan kehilangan atau akan berkurang kesenangan hidup yang kita ingini. Yang kita ingini atau pada umumnya kebahagiaan, kesenangan hidup yang manusia ingini itu tidak seberapa dibandingkan kesenangan hidup yang Allah siapkan bagi kita di dalam Kristus. Di dalam melakukan kehendak Allah itu. Jadi mempersembahkan tubuh ini sama dengan yang dikatakan Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ia akan dihargai, dimuliakan, disukai oleh Bapa. Ini sama dengan kita mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, khusus untuk Allah. Murni, tidak tercemar oleh dunia ini. Dan disukai Allah. Maka ketika kita hidup dari Allah, mempersembahkan tubuh ini hidup demikian, sungguh kita akan dimuliakan oleh Bapa kita di surga. Para kekasih Kristus, sama seperti ketika di Roma mengatakan kalau kita berubah oleh pikiran yang baru, kita diubahkan, kita masuk kepada perubahan oleh firman Allah yang kita miliki, maka kita memiliki sebuah kemampuan untuk memutuskan segala perkara di hidup kita. Berdasarkan pikiran dari Allah itu menjadi yang mengubah kita menjadi pikiran kita. Kita dapat memutuskan, melakukan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Inilah sebuah persembahan hidup, sebuah kegiatan hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Yang dilakukan oleh manusia batinnya kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah sebuah kehidupan yang berbuah yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Orang-orang yang tahu budi, tahu kebaikan, kemurahan, anugerah yang sangat besar yang dilimpahkan ke atas kita. Dia pasti hidup berdasarkan anugerah ini dan kembali memuliakan Allah. Dengan mempersembahkan tubuhnya. Dengan memiliki kualitas manusia batinnya, menggunakan anggota tubuh ini dengan tepat, benar, dan sempurna menurut firman yang kita miliki. Para kekasih Kristus, milikilah hidup yang demikian.
Milikilah hidup yang demikian. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai kebaikan Allah. Jangan hidup asal hidup, para kekasih Kristus. Sebab akan ada tiba harinya di mana Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari setiap kita. Berdasarkan apa yang telah diperbuatnya bagi kita. Mari kita jadi orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah. Menjadi orang yang tahu budi, tahu kebaikan Allah. Berdasarkan kebaikan dan kemurahannya. Kita melakukan sebuah hal hidup yang sungguh-sungguh memuliakan namanya. Sebab firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita. Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang. Supaya semua orang itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Kristus yang telah mati untuk kita. Para kekasih Kristus. Ini sungguh dapat diwujudkan sepenuhnya ketika kita membangun pertumbuhan rohani kita. Dengan memiliki pemahaman firman Allah yang tepat dan benar dan murni di pikiran lalu menjadi isi hati kita. Dia bertumbuh menguasai menjadi kesadaran kita. Maka diri kita yang menggunakan anggota tubuh ini adalah diri yang berasal dari Allah. Atau roh Allah yang menguasai kita menggunakan tubuh ini untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadilah hidup yang demikian menjadi realita hidup Bapak Saudara. Menutup renungan ini Bapak Saudaraku, saya teringat ada sebuah kesaksian tentang seorang anak muda dari China. Di masa-masa penganiayaan gereja di beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika anak Tuhan ini mendengar Injil, dia percaya penuh, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia berubah oleh firman yang dia terima. Hidupnya berubah setelah percaya Tuhan Yesus. Pada suatu ketika dia melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan kereta api. Biasa pada waktu itu saudaraku, ketika ada di dalam gerbong kereta api dengan orang yang cukup banyak. Biasanya kalau dalam perjalanan panjang, mereka kelompok yang numpang kereta api itu biasanya mereka melakukan perjudian dan menggunakan kartu. Nah waktu itu ketika dia pergi bersama temannya, lalu temannya yang tidak mengenal Tuhan melakukan kebiasaan yang mereka lakukan dengan perjudian itu. Lalu kemudian ditawari oleh temannya mengatakan supaya ikut bermain bersama-sama. Lalu dia mengatakan kepada teman-teman mereka, saya tidak membawa tangan saya. Saya tidak membawa tangan saya untuk bisa kocok kartu ini. Lalu teman-teman berkata, lah tanganmu itu apa itu? Tangan ini bukan tangan saya. Ini tangan yang sudah dimiliki, dipersembahkan kepada Kristus yang telah menyelamatkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap diri kita jangan merasa punya hak menggunakan anggota tubuh ini. Ini telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar dengan harga yang sangat mahal dengan nyawa Kristus. Ini milik Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mengatakan suka-suka saya ini diri saya kok, tidak. Alkitab tidak mengajarkan demikian dan sesungguhnya memang tidak demikian. Kita milik Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan asal menggunakan hidup ini. Tapi kalau orang yang tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, anak Tuhan yang duniawi, tentu dia akan menggunakan anggota tubuhnya itu perkara yang duniawi. Untuk maki-maki orang, untuk memukul orang dengan tangannya kaki, menendang orang. Lalu makan minum dalam pesta pora memuaskan hawa nafsu kedagingan. Karena kualitas manusia rohnya itu duniawi. Jiwanya duniawi. Tapi kalau kita membangun manusia roh kita dengan bertumbuh, maka kita yang menggunakan anggota tubuh ini adalah kita yang terhormat, kita yang mulia, yang penuh dengan firman roh Allah ini akan menggunakan tubuh ini dengan hormat dan mulia untuk kemuliaan Tuhan yang memiliki tubuh ini. Kita tidak punya hak atas tubuh ini. Kristus yang punya hak. Siapapun di antara kita ingat kebenaran ini. Bahwa kita tidak punya hak atas tubuh ini. Itu sebabnya akan ada harinya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari yang memiliki seluruh anggota tubuh ini. Seluruh diri kita ini.
Siapapun tidak bisa lepas dari tuntutan permintaan tanggung jawab dari Allah kepada setiap orang. Secara khusus kepada kita, anak-anaknya yang telah beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah pertumbuhan rohani. Supaya dengan demikian seluruh anggota tubuhmu sepenuhnya sama dengan digunakan oleh Roh Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang berimbas kepada kemuliaan kebahagiaan kita. Bukan hanya sekarang tetapi juga untuk yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, percayalah dan terimalah kesembuhan untuk tubuhmu. Karena tubuhmu adalah milik Allah. Allah harus dipermuliakan lewat tubuhmu yang sehat. Melakukan kegiatan yang Allah kehendaki. Taruh tangan di bagian sakit dan percayalah dengan segenap hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Kristus memiliki seluruh diri kami ketika dia menyerahkan nyawanya karena kami dan untuk kami. Sesungguhnya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami adalah milik-Mu yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur betul-betul Engkau memiliki tubuh kami, roh dan jiwa kami. Tubuh kami menjadi bait roh-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu untuk umat-Mu yang hari ini menaruh tangan di bagian yang sakit. Tubuh mereka yang adalah milik-Mu, bait roh-Mu yang kudus. Engkau membersihkan dan menyehatkannya. Olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan yang menghambat aktivitas anak-anak Allah untuk melakukan kehendak Allah. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk sembuh dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang berada di balik semua sakit penyakit kelemahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan tinggalkan umat Tuhan, tinggalkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat. Bapa, terima kasih. Menolong setiap kami anak-Mu, umat-Mu. Bagaimana menyelenggarakan hidup yang berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Yaitu dengan membangun pertumbuhan kerohanian kami, manusia roh kami. Dengan pembaharuan pikiran dari firman dan roh-Mu yang mengubah pikiran, jiwa dan hati kami. Sehingga dengan demikian kami yang telah diperbaharui ini menggunakan tubuh ini dalam menggenapi kehendak-Mu. Tidak lain tidak bukan adalah roh-Mu sendiri yang menggunakan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Teguhkan umat-Mu dengan berkat dan anugerah-Mu. Permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat dari Allah. Turunlah berkat anugerah yang sempurna dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh-Nya yang kudus. Turun memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Rohmu dikuatkan, jiwamu dikuatkan, diperbaharui sehingga kau mempersembahkan tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Tubuhmu sehat dan melakukan kehendak Allah. Jika dimanapun kau melangkah, di rumah tanggamu diberkati. Di pekerjaanmu diberkati. Di studimu diberkati. Di kehidupanmu di masyarakat. Sungguh kau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Hiduplah dengan kesadaran bahwa tubuh ini milik Allah. Lalu kita yang telah peroleh pengetahuan firman Allah menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan namanya. Sama dengan roh Tuhan yang memimpin kita. Tuhan memberkati sampai di ibadah yang akan datang. Amin.